Saya ke Pak Yuriko, fraksi Nasdem yang sering juga menyoroti pemerintah eksekutif. Ya. Silakan Pak Yuriko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah minal aidin wal faidin. Bapak-bapak petinggi partai yang saya hormati, Pak Budi selaku Kepala Bapeda, Bapak Ibu, tenaga ahli maupun tenaga pendidikan dari universitas yang ada di Provinsi Gorontalo, para praktisi dan seluruh hadirin. Yang pertama adalah saya mengutip apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Di mana ada 3 hal yang ditakuti oleh manusia. Yang pertama adalah takut bersikap dermawan karena pada saat itu dia sementara dalam kesulitan. Yang kedua adalah dia tidak bisa melakukan dosa pada saat sendiri karena ini yang sangat sulit untuk dilawan. Dan yang ketiga adalah takut menyampaikan kebenaran kepada orang yang ditakuti. Saya mengutip di akhir itu adalah takut menyampaikan kebenaran kepada orang yang ditakuti. Merujuk pada nilai pembangunan yang dituangkan, yakni visi pemerintah Provinsi Gorontalo mewujudkan Provinsi Gorontalo maju, unggul dan sejahtera yang dijabarkan di dalam 5 visi dan 8 program unggulan. Kalau kita pasangkan satu persatu, maka ini akan bisa terlihat. Saya belum masuk pada apa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi. Dari mewujudkan Provinsi Gorontalo maju, unggul dan sejahtera, saya menarik satu kata frase yakni sejahtera. Kata sejahtera itu kalau kita lihat itu adalah merupakan adjektif atau sifat. Tolak ukurnya adalah rasa di masyarakat itu sendiri. Makanya visi ini sangat jauh sekali dan mungkin kalau kita ukur sejauh mana rasa masyarakat terhadap pemerintahan 10 tahun daripada pemerintahan NKRI. Maka kami tidak melihat bahwa ini bukan mengkritisi tetapi ingin mau melihat ke depannya bahwa kalau misalnya visi yang diwujudkan adalah kemandirian, maka ini akan bersifat kerja dan ini akan tertransformasi ke masyarakat tentang nilai-nilai visi bagaimana geliat produktivitas akan muncul. Sehingga digambarkan tadi bahwa IPM kita dari tahun ke tahun itu mengalami perbaikan. Kemudian pertumbuhan ekonomi kita mengalami kenaikan. Tetapi Pak Budi tadi tidak juga menyebut bagaimana dengan indeks Gini yang sangat mengkhawatirkan telah mendekati 0,0 sekian. Karena apa? Kalau kita konektivitaskan dengan isu kemiskinan, maka harus tergambarkan bahwa indeks pembangunan manusia, kemudian pertumbuhan ekonomi, itu mampu merujuk untuk menangani persoalan tentang kemiskinan ini. Tetapi ini jalan secara sendiri-sendiri. Kalau misalnya pertumbuhan ekonomi kita mulai membaik, maka pertanyaan yang muncul adalah sesungguhnya ekonomi siapa yang membaik? Karena persoalan yang tadi diangkat adalah persoalan ke depan kita adalah persoalan kemiskinan. Ini yang kita melihat dari sisi bagaimana memperbaiki Provinsi Gorontalo yang akan datang. Olehnya dari kata Imam Syafi'i yang saya kutip di yang ketiga ini yang sangat sulit. Bahwa kita kekurangan orang yang mampu menyampaikan kebenaran itu kepada yang ditakuti. Kalau misalnya memunculkan generasi-generasi
yang berani menyampaikan kebenaran kepada orang yang ditakuti, insya Allah akan terjadi apa yang kita inginkan secara bersama-sama. Masuk pada penjabat yang telah disampaikan tadi, ini juga menarik bahwa penjabat gubernur kita pasca 12 Mei 2022 ini itu sangat panjang waktunya. Ya. Makanya pemilu gubernur hasil bukan berdasarkan hasil pemilihan. Ini panjang waktunya. Tetapi kalau melihat beban nanti APBD, maka kita akan berfokus pada pemilihan. Karena di APBD tahun 2023 sudah masuk pasti anggaran pemilihan yang masuk di dalamnya. Tahun 2024 pun demikian. Ini yang harus menjadi juga rujukan bahwa bagaimana kita mau membangun Provinsi Gorontalo di tengah-tengah agenda nasional yang harus dilaksanakan juga membutuhkan anggaran yang cukup besar. Apakah pembangunan itu akan bisa jalan sesuai dengan apa yang kita akan susun kalau kita mengacu pada RPJMD teknokrat yang nantinya setiap tahun akan melahirkan siklus perencanaan yang berupa rencana kerja pemerintah daerah selama 5 tahunan. Ini yang menjadi juga PR yang cukup besar untuk yang nantinya akan kita hadapi tentang APBD. Belum lagi potensi bahwa kita juga harus berkewajiban untuk membayar hutang. Karena ini adalah sudah terjadi proses dana pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan, ini terjadi maka konsentrasi ke depan ini cukup berat juga di tahun 2023 dan 2024. Karena ada dua beban, membayar hutang dan yang kedua adalah pembiayaan terhadap pemilu. Nah, maka kami memiliki solusi untuk hal ini. Pemerintahan 10 tahun kemarin apabila dilakukan mekanisme pembangunan secara kolaborasi, maka ini akan secara terukur lebih jelas. Tadi ditayangkan tentang video keberhasilan, pembangunan GOR, pembangunan PLN apa semua. Maka akan munculkan pertanyaan, apakah pembangunan pembangkit tenaga listrik, tenaga uap itu adalah merupakan biaya APBD? Pembangunan GOR, apakah itu adalah merupakan biaya APBD? Kalau memang itu APBN, maka kita sampaikan bahwa pembebasan lahannya adalah APBD, kemudian pembangunannya itu adalah dilakukan dengan pembiayaan APBN. Sehingga kita mampu mengklasifikasi daripada anggaran yang setiap tahun turun ke pemerintah daerah. Olehnya kami di DPR pernah saya bertanya di Badan Anggaran kepada TAPD, sesungguhnya APBD ini milik siapa? Diperuntukkan untuk siapa? Dan ini yang harus terjawab secara clear. APBD kabupaten kota pun setiap tahun ada. Maka kalau bertanya tentang misalnya kemiskinan, ada jawaban bahwa kemiskinan itu kan ada di kabupaten kota. Maka akan memunculkan juga pertanyaan, berapa APBD provinsi yang juga digunakan untuk menurunkan kemiskinan yang ada di kabupaten kota, selain APBD kabupaten kota juga yang berjuang untuk menurunkan angka kemiskinannya di daerah masing-masing. Nah, selama 10 tahun ini manajemen kolaborasi pembangunan itu tidak terlihat dengan baik. Sehingga kalau dikatakan di dalam visi yang telah disampaikan dalam 8 prioritas pembangunan, kalau dikatakan adanya keteradilan pembangunan di seluruh wilayah, 1 kota, 5 kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo, maka kalau kita petakan di dalam APBD selama 10 tahun atau 2017-2022, maka itu akan terlihat secara jelas berapa masing-masing kabupaten kota mendapatkan pembangunan melalui APBD provinsi, itu akan tergambarkan secara jelas. Ini yang tidak pernah kita petakan secara bersama-sama. Sehingga ke depan insya Allah penjabat gubernur yang akan datang ini adalah mampu mewujudkan kolaborasi pembangunan antara provinsi, kabupaten, dan kota. Sehingga ini yang akan menjadi rujukan kita. Kalau merujuk kemarin evaluasi itu APBD tahun 2024
kinerja 2021. Saya melihat bahwa misalnya dilaporkan di dalam LKPJ juga itu adalah misalnya sudah mulai ada desa mandiri, ada desa maju, ada desa mandiri. Maka ini pun akan menimbulkan pertanyaan, berapa APBD provinsi yang kita gunakan untuk menyentuh sehingga bisa mampu mewujudkan kemandirian yang ada di desa? Ada tidak? Kalau tidak ada berarti kita mengklaim prestasi yang telah dihasilkan mungkin karena dorongan pemerintah kabupaten maupun desa itu sendiri ingin mau bangkit menjadi maju dan mandiri, kemudian kita mengklaim. Sehingga ini yang harus kita, ruang-ruang inilah yang mungkin kita bedah secara bersama-sama untuk mewujudkan Gorontalo, benar-benar insya Allah Gorontalo akan menjadi provinsi yang mandiri. Saya takut mengatakan kesejahteraan karena sejahtera itu adalah hanya merupakan sifat. Karena banyak orang yang mungkin memiliki kekayaan 5 miliar, bahkan punya mobil mewah, tetapi mereka merasa belum sejahtera. Maka saya lebih cenderung menggunakan bagaimana kita bangkit mewujudkan Gorontalo mandiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi di DPR sudah pernah disuarakan juga pembagian anggaran untuk memperbaiki ekonomi disuntikan ke kabupaten kota. Ya, kami di DPR khususnya di Badan Anggaran menyarankan hal tersebut. Tetapi semua itu kan harus merujuk pada, karena sistem pengelolaan keuangan kita ini dari tahun ke tahun berubah. Ini memang teman-teman juga di pemerintahan kita perlu akui bahwa ketika sistem pengelolaan keuangan dari Simda berpindah ke SIPD, kalau di dalam rencana kerja pemerintah daerah, RKPD, itu tidak masuk, maka di dalam anggaran juga itu tidak akan muncul. Karena rujukan daripada SIPD sekarang selama 2 tahun ya Pak Budi ya, itu harus merujuk pada, anggaran itu harus merujuk pada apa yang telah diinput di dalam SIPD yang kita lakukan. Dan kami telah menyuarakan, bahkan untuk anggaran desa pun kami pernah suarakan bagaimana dengan memberikan anggaran atau dukungan anggaran ke tingkat desa. Ini kami sudah pernah suarakan. Ya, kalau soal menyampaikan kebenaran kepada orang yang ditakuti itu ada pengaruhnya juga ya? Itu sangat berpengaruh. Oh iya. Dan itu paling banyak yang terjadi di kita. Makanya itu saya juga tertegun ketika apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i itu benar dan faktanya terjadi, bahwa kita sangat sulit menyampaikan kebenaran kepada orang yang kita takuti. Jangan-jangan Pak Paris juga ini termasuk yang takut. Saya tidak tahu. Kita lanjutkan setelah Terima kasih. berikut.